Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekeramatan bukan jaminan kesempurnaan kewalian seseorang. Tidak semua yang terlihat kekeramatannya itu sempurna pangkat kewaliannya. Orang yang kerohaniannya belum cukup mantap suka meninjau keadaan dirinya sendiri untuk melihat kalau-kalau terdapat tanda-tanda kekeramatan pada dirinya. Kekeramatan yang dimaksudkan adalah kebisaan luar biasa yang tidak dapat dilakukan oleh orang kebanyakan, misalnya berjalan di atas air. Tidak basah ditimpa hujan, dalam sekedip mata bisa berada di Makkah, doa cepat makbul dan lain-lain. Jika dia melihat tanda-tanda yang seumpama itu ada pada dirinya, dia merasakan telah berjaya dalam perjuangannya. Orang yang beranggapan begini kurang mengerti tujuan perkara luar biasa yang berlaku ke atas dirinya. Perkara seperti itu bukanlah menunjukkan bahwa dia sudah cukup bersih, dan sudah menjadi wali yang agung. Perkara seperti ini adalah alat untuknya mengenal kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak terikat pada hukum sebab akibat, tidak dikungkum oleh ikhtiar makhluk. Kekeramatan adalah pengenalan kepada sifat berdiri dengan sendiri, berkehendak dan berkuasa melakukan apa saja tanpa ditekan oleh siapapun dan tanpa disebabkan oleh sesuatu sebab. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ditakluki oleh batasan sebab musabab. Sebab musabab mengungkum kekuasaan dan kekuatan makhluk, tetapi tidak memberi bekas kepada kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab musabab menjadi dinding yang tebal menghalang manusia dari melihat kepada kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang ingin menghampiri Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinding tersebut perlu dirobohkan. Dia tidak boleh bersandar kepada sebab musabab untuk mengeluarkan akibat. Sebab dan akibat tidak terjadi dengan sendirinya. Kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melahirkan sebab dan akibat juga. Sebab-sebab adalah utusan yang membawa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh tidak wajar kiranya dalam menerima perintah perhatian hanya ditujukan kepada utusan, tidak kepada empunya perintah. Bagi menyadarkan hamba-hamba tentang keperkasaan yang empunya perintah, kadang-kadang dicabut kesan dari sebab. Kesan membakar dicabut dari api apabila Nabi Ibrahim alaihi salam memasukinya. Proses pembiakan dikejutkan apabila Nabi Isa alaihi salam dilahirkan tanpa percampuran ibu dan bapa. Hukum alam semula jadi dirombak apabila Nabi Musa alaihi salam membelah laut dengan tongkat beliau alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan air dari jari-jari baginda sallallahu alaihi wasallam. Kejadian-kejadian yang seperti disebutkan itu menjadi ledakan yang kuat, meruntuhkan benteng sebab akibat, agar para hamba dapat melihat dengan jelas akan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai dan mengatur segala-galanya. Demikian juga peranan kekeramatan yang berlaku kepada orang-orang tertentu. Kekeramatan merupakan pendidikan kerohanian dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hati meyakini sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb Tuhan sekalian alam. Orang yang padanya terlahir kekeramatan, akan melihat dengan jelas akan ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menguasai sekalian alam dan dia dapat menghayati maksud. Tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada daya dan upaya melainkan apa yang didayakan dan diupayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekeramatan menjadi pasak yang meneguhkan bangunan iman. Dia tidak lagi ragu-ragu terhadap jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekeramatan yang mengangkat derajat seseorang bisa menjadi ujian yang menghalangi perkembangan kerohanian orang lain. Orang yang terpesona melihat kekeramatan yang terlahir dari dirinya merasakan dirinya sudah berada pada kedudukan yang tinggi lagi mulia. Kekeramatan menambahkan rasa bangga kepada diri sendiri dan memperbesarkan keegoan dirinya. Ini menyebabkan proses penyucian hatinya terhenti. Kegagalannya melihat rahasia kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala menebalkan hijab dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak bertambah kekuatan tauhidnya. Orang yang dirinya benar-benar suci bersih, dapat menyelamatkan dirinya dari fitnah kekeramatan. Kekeramatan bisa terjadi pada dirinya, tetapi tidak mengalihkan pandangan mata hatinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekeramatan membuka pintu gaib kepadanya untuk melihat rahasia kekuasaan Tuhan pada penciptaan dan aturannya. Apa saja yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditakdirnya adalah luar biasa, dan merupakan kekeramatan.
Arasy adalah luar biasa dan semut juga luar biasa. Bintang di langit adalah luar biasa dan kelip-kelip juga luar biasa. Adam, yang tidak ada, tiba-tiba menjadi ada. Sungguh luar biasa sekali kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh alam maya ini adalah luapan kekeramatan yang luar biasa yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mampu berbuat demikian. Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Lahiriahnya bersyariat dan batiniahnya berhakikat, itulah hamba Allah yang jaya di dunia dan di akhirat. Hamba Allah yang sejati adalah yang menggunakan segala daya dan upayanya untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut segala perintahnya tanpa hujah alasan, tanpa tangguh, tanpa ragu-ragu dan pada masa yang sama, hatinya yakin sungguh-sungguh kepada ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara, menjaga, melindungi, menguruskan segala sesuatu dengan cara yang paling baik. Mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memelihara semua syariat dinamakan takwa, dan keyakinan hati terhadap ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memelihara serta mengatur, dinamakan iman atau hakikat. Gandingan iman dan takwa melahirkan sifat ubudiyah yang sejati. Beriman tanpa bertakwa atau beramal adalah kejahilan. Beramal tanpa beriman adalah munafik. Iman dan takwa merupakan 12 sayap yang saling bantu-membantu agar insan dapat terbang menuju Tuhan. Jika hanya satu sayap saja yang ada, seseorang itu hanya berputar-putar di bumi. Walaupun jauh jarak yang telah diputarinya, namun dia tetap berada di bumi. Tidak terbang ke alam tinggi. Seseorang yang menggabungkan iman dan takwa adalah orang yang bersesuaian lahirnya dengan batinnya, atau harmoni kedudukan syariat dan hakikat. Amalan lahirnya sesuai dengan tuntutan syarak, dan batinnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersesuaian iman dan takwanya, lahir dan batinnya, syariat dan hakikat, jasmani dan rohaninya, sebenarnya mendapat sebesar-besar nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terlepas dari sifat munafik. Dia berada pada tarekat jalan yang benar. Apabila seseorang menganut agama Islam, dia dinamakan Muslim. Muslim menerima syariat Islam sebagai cara hidupnya. Dia memahami dan mengakui akan kebaikan dan kebenaran peraturan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Kemudian dia beriman dengan sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukannya naik daripada Muslim kepada mukmin. Mukmin mempunyai keyakinan yang teguh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia tidak ragu-ragu untuk menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Dia yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengatur kehidupannya. Orang mukmin mematuhi syariat bukan karena kebaikan dan kebenaran syariat itu semata-mata, tetapi adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melihat syariat sebagai peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai hamba, dia wajib akur kepada peraturan tersebut. Ketaatan kepada syariat yang didorong oleh iman yang teguh, membentuk sifat takwa. Orang yang bertakwa naik dari tahap mukmin kepada tahap mutakin. Makam mutakin adalah makam keteguhan beramal dengan syariat Islam, dan ketetapan hati bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keteguhan dan ketetapan hati dalam makam mutakin menjadi tangga untuk mencapai makam muqarrabin, yaitu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang paling dekat dengan Tuhan adalah orang yang paling bertakwa, yaitu orang yang paling teguh kedudukannya pada makam mutakin. Makam mutakin bukan saja menjadi tangga untuk mencapai makam muqarrabin, bahkan ia juga menjadi tapak untuk naik kepada makam arifin. Sepanjang perjalanan dari makam muslim kepada makam arifin, iman dan amal menjadi kendaraan. Perpindahan dari satu makam kepada makam yang lain memperlihatkan keteguhan dan ketetapan amal dan iman. Sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menganugerahkan kepada hambanya kedudukan yang baik pada sisinya, maka hamba tersebut dianugerahi keteguhan dalam melakukan ketaatan kepadanya, dan diperkuatkan imannya. Hamba yang memperolehi kurniaan begini menjadi hamba yang gemar beribadat, beramal salih dan kuat pula bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berjaya, jaya di dunia dan jaya di akhirat. Semoga bermanfaat.